Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam. Kita akan mulai persiapan kita untuk materi bulan November ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali untuk berkumpul bersama, mempersiapkan diri kami, mengajar anak-anakmu di kelas Immanuel dan juga di remaja untuk bulan November yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ini bulan November ada 5 minggu. Jadi ini tema besarnya adalah partisipasi di berbagai bidang. Ya. Karena ini berbagai bidang, berarti kita menyentuh kehidupan secara total. Ya. Tidak hanya soal media sosial, tapi juga bagaimana kita hidup secara bijak. Nah ini untuk bulan ini Bapak Ibu, memang judulnya ada beberapa yang dikalimatkan ulang gitu, karena supaya lebih catchy dan lebih cepat dapat nangkepnya ya. Nah, hampir semua sih gitu kalau boleh bilang. Yang apa sih tema-tema yang akan kita bahas? Yang minggu pertama itu kan judul awalnya sebenarnya menghindari penyesatan. Diganti dengan judulnya jangan kebawa arus, lebih mudaan sedikit lah ya gitu ya kata-katanya. Lalu yang kedua juga ada pahlawan zaman now judul aslinya, tapi judulnya itu jadi dikalimatkan ulang menjadi teladan itu keren. Tanpa kita mengubah tujuan dan maksud daripada temanya, tapi cuman pengalimatan ulang aja supaya lebih catchy gitu ya, lebih gampang untuk mendapatkan lagu maupun kata-kata. Lalu yang minggu ketiga, gaya boleh, boros jangan gitu ya, karena judul awalnya adalah money habit. Ya, lalu yang keempat, tidak jadi kacang lupa kulitnya. Judul awalnya itu kan menjadi pribadi yang berbudaya. Itu kayaknya bingung ntar anak-anak kalau pribadi yang berbudaya. Kalau tidak kacang lupa kulitnya kan lebih gampang. Lalu yang minggu kelima, ini yang pakai bahasa Inggris. Think before you click. Ya, karena judul awalnya kan waspada terhadap kejahatan siber. Nah, kalau misalnya internet, ya kayak yang terjadi hari ini lah gitu ya Bapak Ibu. Sebelum diklik, kita kan harus mikir dulu ini bener apa enggak. Lebih kena. Nah, karena ada 5 minggu Bapak Ibu Saudari, yang ganjil itu dibacakan oleh yang remaja, yang genap dibacakan oleh Immanuel gitu ya, seperti biasa. Nanti kalau misalnya ada yang crossing, yang ngajarnya di tempat yang sama, nanti bisa tuker-tukeran lah gitu ya, bisa diolah membacanya. Oke, minggu pertama dengan tema jangan kebawa arus dari Roma 16 ayat 17 sampai dengan 19. Yang di remaja minggu pertama, Cici. Silakan, Ci. Roma 16 ayat 17 sampai 19. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Namun, aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Ci. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat materi tadi itu merupakan penutup surat Paulus ya kepada jemaat di Roma. Di mana di dalam penutup surat kepada jemaat di Roma ini, Paulus mengingatkan supaya mereka itu waspada. Hati-hati terhadap orang yang menimbulkan perpecahan. Ajaran yang menyimpang. Tadi ada kata yang menarik yaitu batu sandungan. Seluruh umat diajak untuk berhati-hati terhadap mereka. Karena apa? Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bergereja. Tuhan kadang menempatkan mereka untuk menguji kita juga, ya, untuk supaya kita semakin mampu dan semakin kuat untuk mengikut Tuhan. Nah, di dalam bagian ini Paulus juga mengingatkan ada banyak pihak yang tampaknya secara lookingnya gitu ya, looknya itu baik, rohaninya kelihatannya baik gitu ya. Rohaninya baik, tampaknya baik gitu ya. Tampak rohani juga,
tampaknya baik dan juga dia tampak rohani gitu ya, kayak orang yang rohanis gitu ya. Tapi kadang-kadang Paulus juga bilang orang yang seperti itu kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya ada udang di balik rempeyeknya. Ada motivasi-motivasi pribadi untuk mencari keuntungan dan menjauhkan orang dari ajaran Kristus. Yang namanya keuntungan pribadi kan kadang diselubungi di dalam kata-kata baik gitu ya. Tampaknya rohaninya baik, kelihatannya fisiknya baik, tapi ternyata dia mencari keuntungan pribadi gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai oleh jemaat-jemaat di Roma. Dan Paulus menasihati supaya jemaat berpegang pada ajaran yang benar. Berpegang pada ajaran yang benar itu gimana? Itu punya hati dan pikiran yang bijaksana, tidak mudah tergoda atau bahkan tidak terseret oleh pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja dari bahan-bahan ini? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari semua, anak dan remaja masa kini itu tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di tengah arus informasi yang sangat deras. Ya. Tidak bisa mereka punya waktu semenit aja untuk berpikir tuh nggak bisa. Jadi selalu mereka itu mengalami yang namanya overloading gitu ya. Kalau ibarat kata komputer server ini aksesnya itu kencang banget gitu ya. Nggak pernah berhenti 24/7. Nah, makanya mungkin kita bisa lihat ya pergeseran waktu istirahat. Zaman dulu kadang orang-orang jam 8, jam 9 itu udah pada duduk, udah pada ngobrol. Zaman sekarang yang namanya orang itu lebih banyak aktivitas kalau malam itu bahkan jam 10. Ya, jam 10 malam itu saya nonton salah satu live TikTok gitu ya. Saya cukup kaget. Dia nge-live TikTok itu sekitar jam 11. Jam 11 malam. Ya. Jam 11 malam nge-live, yang nonton banyak. Ya. Kadang nontonnya tidak hanya sendirian tapi bareng-bareng sama anaknya. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak kita sekarang tidurnya makin hari bukan makin pagi, tapi makin malam. Tidak hanya mereka terima dari media sosial, dari teman-teman mereka, tren pertemanan sekarang udah banyak pergeseran gitu ya. Genggong yang di film-film ada itu malah jadi nyata, gitu ya. Maupun juga dari dunia hiburan, idol-idol itu. Nah, banyak yang tanpa sadar, Bapak Ibu Saudari, anak mereka itu terbawa oleh opini populer. Kalau bilangnya A, di berita bilangnya A, dia akan ngikut A semua. Gitu. Tanpa mereka itu nguji dulu. Benar nggak ya statement ini? Ini hoax atau bukan? Ini undangan atau bukan? Undangan kok APK gitu ya. Tapi ini iya apa enggak sih? Ini suara dibuat-buat atau suara beneran? Karena kan ada orang yang nelpon, gitu pakai dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, suaranya diambil sampling, ya suara saya diambil, dipotong, lalu dimasukin sampling, bisa kan, untuk jadi contoh suara. Nah, banyak anak-anak kita akhirnya nggak menguji ini benar apa enggak, ini membangun saya atau malah membuat saya makin mundur. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk menjadi apa? Pribadi yang kritis. Jangan keikut arus, itu kan mengajak anak-anak dan juga remaja untuk menjadi pribadi yang kritis. Gak mudah terombang-ambing atau bahkan terikut oleh tren, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Serta apa? Nah, ini yang paling penting. Berani berkata tidak kalau hal itu menjauhkan mereka dari kebenaran. Termasuk berani berkata tidak untuk diri mereka sendiri, kepada diri mereka sendiri ketika mereka lihat ini nggak bagus, ini nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja berani menjadi pribadi yang berpikir kritis, membedakan mana yang benar dan salah, serta tetap berpegang pada nilai iman Kristen meskipun lingkungan seringkali menekan untuk ikut arus. Materi minggu pertama seperti ini Bapak Ibu untuk kelas Immanuel dan juga remaja. Barangkali ada respon atau pertanyaan dari Cepa maupun Pak Puji, dipersilakan. Iya, dari saya dulu yang sekarang ini baru viral. Yang ini tadi saya buka di YouTube. Itu ada anak yang ditampar sama guru itu ya. Itu akhirnya viral itu kan. Yang karena merokok itu ya Pak. Merokok itu loh.
Nah, Betul. itu bisa dimasukkan di pembukaan nggak? Dalam arti jangan sampai ke bawah arus sebagai anak-anak Tuhan gitu loh. Ke bawah arus akhirnya akibatnya ya akan resikonya berat. Apakah bisa Hmm. dimasukkan di pembukaan gitu Pak Sam? Makasih. Oke, kasih Pak Puji. Kalau itu paling yang mau diangkatnya itu gini Pak, karena kan kalau saya lihat dari kasus itu yang rame adalah respon terhadap gurunya gitu ya. Tanpa orang-orang tuh ngecek dulu kenapa alasan guru itu melakukan tindakan seperti itu. Gitu ya. Yang rame itu seperti itu. Akhirnya kan banyak orang yang mengecam guru tersebut. Dan setelah dipaparkan bahwa ternyata kenapa si guru melakukan itu karena memang anaknya melakukan tindakan yang tidak terpuji, begitu ya. Nah, barulah orang akhirnya jadi sadar ternyata mereka salah, dan ketika mereka nyadar salah kadang mereka juga diam-diam baik gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita jadikan contoh itu kasusnya itu gini, Pak. Coba sekarang lihat, kalian tahu kasus yang guru nampar. Nah, apa responnya, kita lihat apa kata orang. Orang kan menyalahkan gurunya, padahal setelah ditelusuri ternyata kena alasan guru itu adalah karena anak itu merokok itu kan tindakan yang tidak baik, apalagi untuk anak-anak jenjang SMA, dan merokoknya di tempat yang boleh dibilang ya udah ada peraturan di sekolahnya kan nggak boleh gitu ya untuk anak SMA merokok. Nah itu setelah diketahui barulah ketemu kebenarannya. Tapi apa? Banyak netizen yang terikut arus. Nah, itu bisa jadi contoh tuh Pak, bahwa zaman ini orang tuh banyak yang keikut arus. Karena apa? Karena ingin tetap populer, ingin tetap up to date, ingin tidak ketinggalan, tanpa pernah mereka berpikir apakah ini benar atau tidak. Masuknya dari situ bisa tuh Pak. Nah, yang saya maksudkan persis yang disampaikan Pak Sam, yang ke bawah arusnya seperti tadi yang disampaikan Pak Sam. Maksud saya seperti itu Pak Sam. Siap Pak. Ya, kalau itu sih bisa dipakai untuk contoh keikut arus ya, bahwa masyarakat kita tuh nggak kritis. Gitu. Bisa sih buat itu. Tapi Pak Sam, Ya kayaknya Bu, enggak. Kalau menurut saya sih ya enggak relevan yang dibilang Pak Sam terikut arus. Siapa yang terikut arus di situ? Sementara kan yang disalahkan itu kepala sekolah karena dia mengambil tindakan kekerasan, menampar. Itu kan secara fisik. Sebenarnya kan dia bisa menasihati, menegur atau memanggil orang tuanya kalau saya baca dari komen-komen orang gitu sekarang gitu. Jadi nah, ya Bu, iya, lanjut dulu. menurut saya tuh nggak relevan lah kalau mencontohkan kepada anak-anak itu loh kalau mengikut arus. Sementara memang kan kenakalan itu kenakalan remaja kan yang merokok apa. Dan bukan baru sekali terjadi gitu loh, udah sering terjadi. Contohnya di anak-anak remaja kita juga kan nggak mungkin dong Pak Sam pas lihat terus Pak Sam tampar itu anak kamu ngerokok kan gitu. Kan nggak mungkin sebegitu. Itu juga kepala sekolah yang Nah, ini. maksud saya gini Bu, yang jadi gambaran terikut arusnya itu apa? Ketika masyarakat itu akhirnya nggak ngecek dulu faktanya benar apa enggak, gitu ya. Kalau kita lihat track record kasusnya itu kan klaim yang awal, ya ini kan pola yang sering terjadi lah di dalam dunia pemberitaan di medsos kita gitu ya Bu ya, bahwa di blow-nya apa, clickbait lah istilahnya gitu ya, di blow-nya apa, isinya kemana, tapi ternyata tidak sesuai gitu ya, mengarahkan kita malah kepada hal yang tidak baik. Kan pada Iya, waktu judulnya gitu track ya. recordnya itu track recordnya dibuka, kan dilihat beritanya adalah seorang guru menampar gitu ya, menampar anak gitu ya. Nah, orang tuanya marah dan segala rupanya gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang akhirnya menghujat gitu. Tapi setelah di track recordnya dibuka lagi, apa yang menjadi dasar? Orang tuh nggak pernah nanya sampai ke situ loh Bu. Ibarat kata tuh orang tuh nggak, ketika menerima berita nggak pernah mereka nanya kenapa ya bisa begitu, menggunakan pendekatan 5W 1H itu. Gitu ya. Iya, biasanya kan orang lihat judulnya aja. Ketika kita membaca berita, ketika kita mendapatkan informasi, kita langsung, ini benar tidak? Yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar, kenapa ya bisa begitu? Apa yang menjadi motivasinya? Gitu. Nah, kan arahan
dari materi ini mengajak supaya anak-anak dan remaja itu bisa kritis gitu loh Bu. Bagaimana mereka itu ketika mendengar sesuatu nggak ditelan mentah-mentah, tapi dikunyah dulu, dicek dulu, bener nggak? Ini kok begini, apa dasarnya, motivasinya apa? Nah, istilahnya menimbulkan kritisisme lah gitu loh Bu, meningkatkan kritisisme. Nah, pintu masuknya itu kalau dari Pak Puji tadi kita pakai kasus itu, bukan kepada case-nya, bukan kepada bukan melihat kepada apa yang terjadi, tapi kita lihat bagaimana respon masyarakat kita yang justru nggak kritis, malah langsung dar, wah ini begini, langsung menghakimi. Itu sih Bu poinnya. Gitu. Bukan. Ya, jadi mungkin lebih kepada anak-anak itu belajar bijak memilih berita itu benar apa enggak gitu ya. Jangan cepat-cepat menghakimi. Terus juga kalau mau komen itu ya kita harus jadi anak-anak yang tulus, yang berintegritas, jangan ada pansus atau kepentingan pribadi, seperti itu sih mungkin lebih di tempat di itunya. Iya, betul. Diajarinnya seperti itu gitu. Jangan ikut-ikutan orang apa gitu. Kayak kejadian yang sekarang nih yang di Bali nih, kemarin cerita tuh. Jadi itu sebenarnya itu tuh mereka tuh ngobrol di grup sebenarnya. Mereka tuh ngobrol di grup tuh, cuman ada yang julid yang ngeluarin. Jadilah akhirnya omongan teman-temannya sendiri kali lagi cerita-cerita gitu. Jadi bukan sengaja memang dia ngebully di luar, enggak gitu. Jadi teman-temannya itu lagi ngobrol di grup katanya gitu. Ya. Jadi kan keluar kan jadi kesannya kayak gimana ya, dan orang kan langsung kan beginilah begitulah, anaknya suruh diberhentiin lah sekolahnya apa gitu. Jangan seperti itulah, bijak-bijaknya lah maksudnya untuk mempergunakan medsos dan sebagainya ya anak-anak. Betul sih arahnya ke sana. Sana gitu sih. Banyaklah contohnya, lalu juga yang demo-demo itu kan ya dari situ sebenarnya awalnya. Ketika tidak bijak menggunakan media sosial ataupun ya harus informasi kita tidak dikritisi lebih dulu gitu. Oke. Siapa? Oke, Pak. Udah. Oke. Kita lanjut ke minggu kedua dengan tema teladan itu keren. Di minggu kedua kelas Immanuel itu adalah Cirin. Silakan Ci, 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Satu Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, makasih si Irin. Ini teks yang pasti kedengeran kalau ada peneguhan atau penghabisan pendeta. Karena skripnya kurang lebih begitu. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, ini merupakan nasihat Paulus ya, yang menjadi guru. Bahkan Paulus mengatakan dia pun menjadi menjadi seperti orang tuanya Timotius gitu ya. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Nah, kita tahu Timotius itu menjadi seorang pemimpin jemaat dalam usia yang masih sangat muda, supaya dia tidak minder karena usia, tetapi justru dia harus menunjukkan kualitasnya gitu ya. Ini gara-gara kebanyakan nonton tayangan Malaysia ini jadi berkualiti gitu ya, menunjukkan kualitas dirinya ya, dengan apa? Menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Karena tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, sampai ya dari zaman itu sampai dengan hari ini, gambaran seorang pemimpin adalah orang yang
orang yang sudah cukup berumur, sudah cukup berusia. Nah, Timotius ini dipercayakan jabatan sebagai pemimpin jemaat. Tadi kan jelas dalam ayat Alkitabnya penumpangan tangan para penatua gitu ya. Itu peristiwa penahbisan gitu ya. Nah, di dalam usia yang masih sangat muda. Satu kali saya ikut persidangan majelis klasis gitu ya, di salah satu klasis, dan kebetulan perutusan klasis itu dari BPMK lain yang tidak bersidang hari itu rata-rata pendeta dan usianya muda. Ada salah satu anggota majelis jemaatnya nanya gitu ke kami, kalian usia berapa? Oh, saya 30. Yang ini 31, yang ini. Loh, 30 sudah jadi pendeta bisa ya? Loh, bisa gitu kan. Karena sistem kita memungkinkan kok, akhirnya kita jadi jabarkan tata gereja lah di situ pada saat itu. Nah, ini juga terjadi di Timotius, Bapak Ibu. Orang tuh nggak expect Timotius di dalam kemudaannya bisa jadi seorang pemimpin jemaat. Nah, oleh karena itu Paulus menasihati dia supaya dia nggak minder. Justru dia harus memanfaatkan situasi ini menjadi demonstrasi bahwa dia itu harus bisa menjadi teladan di dalam kemudaannya. Paulus menekankan pentingnya terus membaca, mengajar, dan bahkan meneguhkan ajaran yang benar. Ya. Makanya kan awasilah ajaran saudara dan awasilah dirimu sendiri. Kalau di penahbisan pendeta katanya gitulah kurang lebih gitu ya. Membaca, mengajar, meneguhkan ajaran yang benar. Karena apa? Dengan demikian saudara tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga seluruh jemaat. Lewat hal-hal itulah orang iman seseorang secara pribadi maupun komunal bisa dipelihara dan dikembangkan. Dan juga Timotius diingatkan terus mengembangkan karunia yang Allah telah diberikan Tuhan kepadanya. Melakukan pengembangan itu dengan tekun supaya hidupnya benar-benar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang mau kita ajarkan kepada anak dan remaja. Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu kita harus membuka mata bahwa banyak anak dan remaja itu merasa dirinya nggak mampu. Nah, apalagi kalau ditanya, kamu harus ingetin papa mamamu, mereka tuh merasa langsung, nggak sanggup lah, nggak bakal saya didengar gitu ya. Karena apa? Karena dianggap masih muda. Ya. Mereka merasa minder, bahkan merasa tidak mampu untuk memberi pengaruh atau bahkan menjadi contoh, menjadi teladan, karena merasa diri masih muda. Apalagi ada anggapan, apalah kamu masih anak kemarin sore, itu jargon yang masih menggema gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam masyarakat kita. Padahal keteladanan atau bahkan menjadi teladan itu bergantung sama sekali pada umur. Orang yang umurnya 70 tahun belum tentu bisa jadi teladan bagi anak-anak umur 30 tahun. Kadang anak umur 6 tahun itu bisa jadi teladan bagi orang yang lebih tua. Kemarin itu saya dengar cerita gitu ya di cerita nyata, kebetulan baca lewat di YouTube short saya itu sebuah klub bola namanya Manchester City di Inggris sana itu punya fan usia masih umurnya 6 tahun gitu ya. Cuman dia didiagnosa sakitnya parah dan akhirnya berpulang, dan dia mengidolakan salah satu pemain di klub itu. Itu ketika orang tahu bagaimana perjuangan dia untuk mau terus hadir di stadion, lalu juga memberikan dukungan kepada klub itu, bahkan dia membuat memorabilia tentang pemain yang disukainya itu semua fans yang umurnya jauh lebih tua daripada dia menjadi sangat terkesan, bahkan sampai pemain-pemain di dalam klub itu juga sangat terkesan gitu ya, memberikan tribut akhirnya kepada orang yang berpulang itu. Kebetulan anak ini memang tidak lama usianya, di usia sekitar 6 tahun gitu ya, berpulang di usia 6. Di menit ke-6 semua fans di stadion itu bangun ngasih tepuk tangan seperti sebuah hal yang tribut di sana gitu ya. Jadi lumrah, dan ketika di pertandingan itu pemain yang diidolai oleh anak itu mencetak gol. Dia bilang itu golnya untuk anak itu gitu ya. Nah, ini kan berarti apa? Yang namanya usia lebih muda, yang namanya teladan tidak mesti nunggu tua dulu, dari muda pun bisa. Sikap hidup dan konsistensi dalam kebaikan itu bisa menginspirasi generasi yang lebih tua. Banyak anak-anak yang bahkan menjadi inspirasi untuk melakukan gerakan-gerakan, dan anak-anak yang menginspirasi
generasi yang di atas mereka. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak, bahkan mengingatkan agar anak-anak dan remaja diajak menjadi pahlawan zaman now. Dengan apa? Menunjukkan teladan. Bagaimana mereka itu menjadi sosok today's hero gitu ya. Menjadi teladan yang nyata karena teladan itu keren. Di dalam iman, di dalam tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja diajak menyadari bahwa mereka bisa juga menjadi teladan dimanapun mereka berada, dan berani meneladani Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan ketekunan iman setiap hari. Ini materi minggu kedua, ada pertanyaan mungkin dari Cirin atau tambahan? Cukup, Pak. Siap, kasih C. Minggu ketiga di remaja dengan judul Gaya Boleh Boros Jangan. Siapa minggu ketiga? Pak Omri. Pak Omri. Silakan Pak Omri dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Baik, Pak Sam. Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu, pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih Pak Omri. Baik, Bapak Ibu Saudari, ini adalah bagian di mana Yusuf, seorang yang anak daripada Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya, itu diangkat menjadi penguasa Mesir. Dan ketika Yusuf mendapatkan kepercayaan menjadi tangan kanan Firaun, dia ingat dengan mimpi Firaun itu, gitu ya. Yang ada rumput padi makan ini, terus kerbau makan ini, gitu kan. Nah, di mana ada tahun kelimpahan, tahun kelaparan. Nah, itu dia ingat mimpi itu. Akhirnya apa? Dia ketika dia naik memang di masa kelimpahan, sehingga dia yang ingat akan mimpi itu, dia mengelola masa kelimpahan. Karena apa? Dia tahu kelaparan akan datang. Masa kelaparan, masa kesusahan sebentar lagi menerpa. Sehingga dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu rupa agar bisa survive di masa kelaparan yang akan datang itu. Oleh karena itu, tindakan Yusuf ini dari ayat Alkitab yang sederhana itu menunjukkan apa? Ada kebijaksanaan. Ya dia mau boros bisa aja, orang dia punya kuasa gitu ya. Dia mau menghambur-hamburkan aja, nggak mungkin terjadi nih kayaknya, bisa aja. Tapi apa? Justru dia melihat ini yang harus saya persiapkan. Ada kedisiplinan juga di dalam diri Yusuf, di mana dia tetap stick dengan apa yang sudah diputuskan. Semangatnya tetap stick di situ. Dan apa? Dia punya tanggung jawab dalam mengatur sumber daya yang ada. Dia benar-benar mengolah segala sesuatunya untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun-tahun kesusahan. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf, walaupun punya posisi yang begitu tinggi, dia tidak menggunakan kekayaan dan posisi yang dimilikinya untuk memegahkan diri. Melainkan apa? Menolong banyak orang yang pertama. Yang kedua, memuliakan Allah. Orang jadi tahu, oh ini kualitas orang Israel itu kayak begini. Ternyata ini bukan orang main-main. Ini bukan kualitas kaleng-kaleng. Ini KW super. Di mana orang-orang itu ditolong untuk memuliakan Allah juga. Mengenal Allah lewat tindakan sederhana Yusuf yang bijak, disiplin, serta bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya yang ada. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, anak-anak zaman sekarang itu banyak yang mudah tergoda untuk mengikuti gaya hidup konsumtif. Tampil keren,
barang-barang yang sesuai tren, menghabiskan demi gengsi. Contohnya gimana sih? Tampil keren, apa? Ya, teman-temannya udah pada naik kendaraan bermotor, ya juga mau, gitu ya. Sampai satu kali tuh ada video yang viral, saya pernah nonton gitu ya. Ada anak sekolah yang nggak mau sekolah gara-gara nggak dibeliin motor yang sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Pokoknya saya mau sekolah kalau dibeliin motor A. Nah, sempat viral tuh. Lupa saya tahun 2000 itu bisa tuh dijadiin ilustrasi khotbah. Itu 2023 2024 kayaknya deh. Belum lama saya habis kayaknya dah. Belum lama lewat pandemi juga. Itu ngetren tuh, viral banget video itu. Gitu ya. Karena apa? Motor itu terkenal dengan kekerenannya ya. Kalau pakai motor itu Matic gede, ya keren lah gitu ya. Padahal badannya dia masih kecil gitu ya. Kalau motor itu jatuh, dia nggak bisa, minimal dia nggak bisa menolong dirinya sendiri untuk bangun gitu ya. Boro-boro untuk menolong dirinya sendiri. Boro-boro untuk ngangkat motornya buat bangunin dirinya sendiri, ketika ketiban motor dia nggak sanggup gitu ya. Gimana mau menolong dirinya untuk menolong motornya? Beli barang-barang tren ya, rame lah gitu ya. Temennya pakai HP apa gitu ya, HP Apple Growak, dia juga pengen gitu ya. Rame juga ada. Video-videonya banyak di media sosial. Menghabiskan uang demi gengsi ya. Satu kali ada satu anak kecil gitu ya, yang saya nggak tahu itu karena dia nggak ngerti cara pakai aplikasi belanja, atau memang dia sengaja, dia lihat bagus dipencet dan dibeli gitu ya. Tagihannya total sampai 2 juta. Itu viral itu tahun ini, awal-awal tahun ini kalau nggak salah. Tagihannya lebih dari 2 juta, dan ketika ditanya, kamu kenapa pencet beli gitu ya, nggak tahu, bilangnya nggak tahu gitu. Padahal ya gimana gitu ya. Atau juga bisa contoh-contoh yang relate dengan kita gitu ya. Kadang kalau anak jajan gitu ya, jajannya apa kita nggak tahu, gengsinya gimana. Sekarang tren ngerokok di anak-anak SMP SMA kan mulai naik lagi nih. Karena apa? Sederhana, karena insecurity, karena gengsi. Mereka jadi boros lah gitu ya. Harusnya uang itu mungkin kalau dikumpul-kumpulin bisa buat ya beli baju kek, beli apa kek gitu ya, malah jadi habis. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk belajar mengatur uang dan sumber daya. Tidak hanya uang yang mereka atur, tapi juga sumber daya diri mereka. Tapi latihannya dari mengatur uang. Gitu. Mengatur uang dan sumber daya adalah bagian dari apa? Tanggung jawab iman. Ya simpelnya apa yang dibuat kalau orang tua kasih dua, uang jajan sama uang persembahan, jangan dibalik. Uang jajan kalau misalnya lebih kecil dari persembahan dipakai persembahan, uang persembahan karena lebih gede daripada uang jajan dipakai buat jajan gitu ya. Nah, itu kan nggak bijak juga. Kita mau mengajarkan anak dan remaja bahwa yang namanya mengatur uang dan sumber daya bagian dari tanggung jawab iman. Dan mengelola dengan bijak berarti belajar menahan diri. Nah, kalau emang belum usianya dan belum punya surat izin mengemudi, ya jangan mengemudi, belum diizinkan saudara, kan begitu. Memikirkan masa depan dan juga apa? Memakai berkat Tuhan dengan benar. Oleh karena itu harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja mampu membangun kebiasaan yang sehat dan bertanggung jawab dalam hal keuangan, serta melihat pengelolaan uang sebagai bagian dari panggilan untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Itu materi kita untuk minggu ketiga. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan yang akan mengajar di Immanuel maupun di remaja? Aman, Pak. Ya, makasih Pak Omri. Immanuel berarti minggu ketiga BCC, Pak. Aman sih? Aman. Oke, siap sih. Ya, kita masuk ke minggu keempat. Tidak jadi kacang lupa kulitnya dari Keluaran 12 ayat 24 sampai dengan 28. Mungkin Katari bisa bantu dibacakan. Ya, Pak. Silakan, Kak. Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu,
Seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makasih Kak Tari. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari bagian ini merupakan dasar dari perayaan Paskah atau Passover dari bangsa Israel, ya. Paskah Yahudi, Paskah pertama lah boleh dibilang. Di mana perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama itu dimaknai sebagai bagaimana Tuhan menolong umat Allah itu melampaui sesuatu, ya, passing something over dari mereka yang tadinya stay di Mesir akhirnya dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang nanti berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan Paskah itu dirayakan sebagai peringatan bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dan kalau bicara tentang Paskah, Bapak Ibu Saudari, perintah yang diberikan oleh Tuhan itu bukan sekedar ritual, tetapi sebuah sarana agar setiap generasi mengenang. Tidak hanya mengenang, tapi juga tahu, mendapatkan penurun alihan kisah karya penyelamatan Allah, mendapatkan pewarisan daripada iman yang dipercaya kepada keturunan mereka. Nah, ini juga kan nanti makanya di Ulangan itu kan ketika Shema Israel atau dengarlah Israel itu kan dibilang bahwa ajarkanlah firman Tuhan ketika kamu tidur, ini repetisi. Nah, ini kan bagian dari repetisi bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat Israel agar mereka generasi-generasi yang di bawah itu juga tetap percaya dan bahkan tetap tahu asal-usul mereka itu apa. Kamu itu tadinya sebuah bangsa yang tidak tinggal di tanah airmu sendiri. Kamu itu bahkan ditindas. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kamu bisa sampai di tanah yang Tuhan janjikan. Nah, melalui tindakan itu, Bapak Ibu Saudari, umat diingatkan bahwa keberadaan mereka sebagai bangsa merdeka ketika Israel nanti merdeka, itu tidak lepas daripada kasih dan karya Allah yang menyelamatkan. Bukan karena usaha mereka, tapi hanya karena kehendak Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dan remaja? Karena dunia cepat berubah, Bapak Ibu Saudari, anak dan remaja itu sering membuat mereka lupa akan akar iman dan budaya yang membentuk jati diri mereka. Apalagi kita dikenal masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang mudah lupa, ya, mudah buat tapi mudah lupa juga, gitu ya. Bukan mudah mengingat tapi mudah lupa. Ini terjadi dalam kehidupan anak dan remaja kita. Kadang mereka itu lupa dengan culture mereka sebagai seorang Kristen. Akar iman mereka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Mereka lupa dan akhirnya mereka terikut arus karena mereka tidak ingat dengan core belief mereka. Oleh karena itu melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak itu tidak menjadi anak yang kacang lupa kulit. Tapi tetap mereka itu menghargai nilai iman, tradisi, keluarga, dan budaya yang menumbuhkan rasa syukur serta identitas diri mereka. Nah, harapan dan tujuan dari materi ini, Bapak Ibu Saudari, anak dan remaja mampu memelihara dan menghargai iman, nilai, serta tradisi yang baik dari generasi sebelumnya, tidak melupakan. Dan menghidupi dengan cara yang relevan di masa kini. Kita mau mengajak anak-anak mengkontekstualkan prinsip-prinsip yang baik yang diturun alihkan, yang diwariskan dalam iman kepada Tuhan agar kita bisa merelevansikannya dan menggunakannya di masa kini. Itu materi kita hari untuk yang minggu keempat. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Kak Tari?
Cukup Pak, makasih. Oke. Kalau aman, kita lanjut ke minggu kelima. Nah ini, think before you click gitu ya. Untuk minggu kelima spesial nih. Ada pendatang baru di kebaktian remaja gitu ya. Boleh minta bantuannya Bu Marlen membacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 1 sampai 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh hawa nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu Saudari, di minggu kelima ini dengan tema Think Before You Click gitu ya. Kalau kita lihat dari bahan Alkitab tadi, ini merupakan surat Paulus, sekali lagi. Surat Paulus kepada Timotius. Di mana Paulus tuh menggambarkan kondisi manusia di akhir zaman. Di masa-masa akhir zaman. Yang dimana mereka itu semakin self-love, ya, selfish. Mencintai diri sendiri, gitu ya, mementingkan diri sendiri, lebih mencintai uang, kesenangan dunia, dan dampaknya apa? Kasih serta kebenaran itu hilang dari dunia. Karena apa? Orang-orang sudah tidak lagi memprioritaskan bagaimana mereka menjadi berkat di tengah kehidupan. Bagaimana mereka bisa berdampak di tengah dunia. Tetapi udah prioritasnya adalah saya, dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, Timotius itu dinasihati oleh Paulus supaya tetap berpegang pada ajaran yang benar. Waspada terhadap guru-guru atau imam-imam palsu gitu ya, kepada orang-orang yang ya seolah-olah mengajar dengan kebenaran tapi sebenarnya enggak juga gitu ya. Dan tidak terbawa oleh hal-hal yang menipu banyak orang. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tidak tergoda dengan godaan zaman. Gitu ya. Nah, Paulus juga memperingatkan ya, Timotius akan hal ini, dan tidak hanya kepada Timotius peringatan ini berbicara, tapi juga kepada setiap orang. Karena ini menjadi panggilan agar setiap orang percaya memiliki hati yang bijak. Hati yang, sekali lagi, tidak judging a book by its cover, gitu ya. Tidak mudah tertipu oleh penampilan luar atau hal-hal yang tampak menarik di permukaan. Kita ingat ya waktu ketika Daud mau dipilih menjadi raja kan, Samuel aja datang ke sana ngelihat, wah ini perawakannya oke nih, jalannya bagus, tegap, badan kekar, ini kayaknya yang jadi raja. Tuhan kan bilang bukan. Manusia melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Simple. Nah, ini kita mau juga sesuatu melalui pengajaran ini, kita juga diajak untuk itu gitu ya. Sebagai orang percaya, kita harus punya hati yang bijak. Jangan karena penampilan luarnya aja gitu ya, atau yang tampak di permukaan kita mudah menjatuhkan pilihan. Tapi kita harus justru seperti Tuhan yang melihat
berani untuk melihat kedalaman hati, melakukan check and recheck, gitu ya. Benar-benar kita cek segala sesuatu dan kita periksa lagi supaya kita tidak tertipu. Nah, oleh karena itu, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dari cerita ini? Nah, di dunia digital, Bapak Ibu Saudari, kembali lagi, ya, anak dan remaja, kadang juga kita sebagai generasi yang lebih tua terpapar berita-berita palsu, konten negatif, perilaku-perilaku tidak etis di media sosial yang memengaruhi kehidupan mereka. Nah, ini konten negatif ini sesuatu yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu di zaman ini. Anak-anak sedini usia yang sangat muda mereka sudah terpapar loh kadang. Karena apa? Karena ya boleh dibilang yang namanya dunia internet itu kan dunia yang tanpa batas, ya. Dunia yang benar-benar luar biasa. Sehingga kalau yang namanya dunia tanpa batas, ya itu dunia yang benar-benar kejam. Perilaku tidak etis di media sosial banyak. Nggak usah kita sebut banyak lah. Kita bisa temukan dengan mudah. Ini memengaruhi kehidupan anak dan remaja kita di masa kini. Sering terpapar ya sama kayak radiasi gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kan ada dampak-dampak yang tidak baik yang dirasakan oleh anak-anak. Berpengaruh kepada perilaku mereka. Berpengaruh kepada cara pandang mereka. Berpengaruh kepada pola pikir mereka. Pola hidup mereka. Bahkan semuanya berpengaruh. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa kadang anak-anak yang anak-anak zaman sekarang itu kenapa keinginan untuk empatinya menjadi sangat rendah karena ya mereka sudah terpapar dengan berita-berita atau bahkan konten-konten yang menunjukkan bahwa kamu harus bisa survive sendiri dan nggak ada yang bisa kamu percaya di dunia ini, gitu ya. Berita-berita kita kan kita bisa lihat tuh orang yang dibangga-banggakan ternyata malah jadi tersangka. Gitu ya. Nah, oleh karena itu melalui materi ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, anak dan remaja itu diajak untuk berhati-hati. Bagaimana mereka diajak untuk bijak, berhati-hati dan berpikir sebelum bertindak, terutama di dalam dunia maya, di dalam dunia online. Think before you click, melalui tema ini kita mau mengajak mereka untuk periksa kebenaran lebih dulu. Jaga etika diri. Jangan hidup seperti manusia tidak beretika, gitu. Harus tetap ada etikanya. Dan gunakan teknologi sebagai sarana membangun, bukan menjatuhkan. Jangan jadi sarana untuk bahkan membuli, ya. Cyberbullying itu kan ramai sekali hari-hari ini. Jangan sampai jadi sarana itu. Justru apa? Jadikan dunia teknologi yang ada pada kita, perkembangan-perkembangan yang kita nikmati itu untuk sarana mewartakan Injil Tuhan. Membangun relasi kasih, bukan menjatuhkan. Nah, harapan dari materi ini, anak dan remaja menjadi pribadi yang bijak, bertanggung jawab, berhati-hati dalam menggunakan media digital, bahkan menjadikan kehadiran mereka di dalam dunia digital maupun dunianya nyata sebagai kesaksian iman yang membangun dan membawa damai. Itu materi untuk minggu kelima, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bu Marlene. Ya, kalau dari pemaparan Pak Sam ya, menurut saya ini full nasihat ya, menasihati anak remaja. Betul, betul Bu. Dalam hal apa, menggunakan internet, media sosial gitu. Betul. Ya itu aja kali ya, Pak Betul Sam. Bu. Apalagi kemajuan, ya sebenarnya bukan cuma buat anak-anak sih Bu, kita juga yang lebih dewasa diajak untuk bijak sih sebenarnya. Jangan sampai anak-anak aman kita malah terjerembab gitu ya. Nanti anak-anak bisa bilang, katanya kamu nyuruh-nyuruh kami aman, kamu sendiri nggak aman gitu ya. Panggilan untuk semua lah gitu ya, termasuk juga untuk kita juga. Karena kan setiap orang hari ini ya namanya konten negatif, berita palsu, perilaku tidak etis, ya semua orang terpapar gitu ya, kayak kena radiasi Bu. Iya betul. Sekarang kan kalau di politik itu ada besok. Radiasi nggak kelihatan, beberapa puluh tahun baru terasa. Cuma efeknya yang kelihatan. Kan sama Ci kayak ini Ci.
waktu kecil dia lihat pada saat dia lihat kan belum ada rasanya, tapi makin anak itu bertumbuh kan kerasa tuh efeknya tuh. Sekarang penelitiannya kan begitu bilangnya, penelitian tuh bilangnya tuh katanya gitu sih. Oh ya, itu anak Immanuel ke koram gak, Rin? Yang kelas remajanya, Rin? Iya, biasa Ci, yang sisanya gabung sama Musa. Oke, berarti kali ini nanti ada anak itu ya, pra remaja yang mau naik ke remaja, ikut juga ibadahnya di itu. Berapa orang ya kira-kira? Ada 12 ya? Ada Ci. Ya segituan lah kali ini tambahannya ya. Nanti ditemenin kok. Ada yang nemenin. Yes, Iya nih. Ini Pak Sam, ini Kenapa? kan Ini pertama kali soalnya. minggu kelima Iya. ini kan sudah Advent 1, di remaja bagaimana? gimana Pak Omri? Ini Oh minggu sudah, kelima kemarin kami November kan ini rapat itu Pak sudah Omri. Advent 1. Iya. Nanti Sudah untuk di rapat remajanya. kemarin, mereka udah siapin lilin, apa, sudah ngerti mereka. Oh gitu ya. Ya Baik, cuman Ci. ya, liturginya mereka belum kumpulin, tapi mungkin lagu temanya bisa masuk ya Pak Sam ya. Di situ juga lagu temanya seperti biasa ya. Kalau pertama pakai YouTube dulu ya kayak biasa. Lama-lama mereka juga udah bisa. Bisa juga sih Pak Omri ditambah nanti mungkin Bu Marlen tekanannya bahwa kita kan masuk yang namanya Advent 1. Advent itu kan masa menunggu gitu ya. Penantian. Betul, masa penantian. Nah, ini kan juga masa penantian berarti masa bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Tekanannya bisa tuh Bu dimainin di situ, bagaimana kita harus lebih berhati-hati, lebih banyak berpikir sebelum berkata-kata, lebih banyak mendengar sebelum merespon. Bisa juga gitu sih ditambahkan ke situ Pak Omri, Bu Marlen. Baik Pak Sam. Siapa? Jangan kebanyakan kan didengerin remaja mah. Iya. Jangan kebanyakan Kak. Iyalah. Kita juga kalau dinasihatin kebanyakan kesel ya, Ci. Satu Ya. lagi tadi lupa, maaf, yang di minggu keempat, Minggu Kristus Raja kan, itu pengenangan orang yang sudah berpulang di remaja di Twin nggak nanti sama pendeta itu peminta. Kalau di remaja Ada enggak sih Pak, enggak tidak pakai ya? di pengenangan, cuma Biar di nanti di Twin lagi. Oke, baik. Terima kasih. Siapa? Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, berarti materi untuk minggu kelima kita selesai. Untuk materi ini bisa diakses dalam bentuk PDF-nya nanti di grup sekolah minggu maupun di grup majelis jemaat, dan juga untuk tayangan ulangnya bisa ditonton di YouTube GKI Cicurug. Itu aja mungkin Bapak Ibu, sama diingetin supaya hari Sabtu nanti kan ada acara nobar, mungkin bisa digerakkan para orang tua dan anak-anak supaya boleh hadir. Kebetulan filmnya juga oke gitu ya, sangat menyentuh hati begitu ya, pokoknya oke lah gitu ya, buat mengingatkan agar anak dan orang tua bisa menjadi pribadi yang saling menguatkan dan saling menjadi keluarga yang berpulih di dalam tema kita itu, berpulih dalam pengampunan ya, kalau nggak salah ya, berpulih dalam pengampunan. Salah lagi, kemarin janda, sekarang salah. Kacau. Oksigen turun sih, oksigen lagi turun di kadarnya di sini. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari bersama ini boleh semakin kami kembangkan, kami perdalam, bahkan kami boleh kaitkan dengan kehidupan kami sebelum kelak nanti kami akan mengajarkannya kepada anak-anak. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan setelah ini benar-benar menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam.
kasih.